Pada video ini kita akan membicarakan prinsip dasar, perbedaan dasar dari pemodelan pohon regresi dan pohon klasifikasi. Kenapa? Karena sering orang bicara analisis berbasis pohon atau pemodelan berbasis pohon, tapi kemudian lupa bahwa ada yang kita sebut sebagai pohon regresi dan pohon klasifikasi. Dan apa bedanya dari keduanya? Pohon regresi ini sering disebut sebagai regression tree dalam literatur bahasa Inggris, sementara pohon klasifikasi ini adalah classification tree. Kita mulai dengan diskusi mengenai supervised machine learning, karena kedua pendekatan yang tadi kita sebutkan ini adalah masuk dalam keluarga supervised machine learning, yaitu pemodelan di mana ada di dalam data kita itu yang kita sebut sebagai input dan ada variabel-variabel yang kita sebut sebagai output. Tugas dari teknik pemodelan supervised machine learning ini adalah mencari model yang menghubungkan paling baik, paling optimal antara variabel-variabel input dengan variabel output. Input sendiri sering dikenal sebagai prediktor, sedangkan output dikenal sebagai variabel target. Dan sekali lagi pada saat kita bicara supervised machine learning, ini variabel target atau variabel output ini tersedia pada data yang kita miliki. Berbicara mengenai variabel output atau variabel target yang kita miliki, bisa jadi ada dua jenis yang kita dapatkan atau yang kita peroleh dalam data yang kita gunakan. Yang pertama adalah jenisnya bisa saja tipenya numerik, berupa bilangan gitu ya, menggambarkan besar kecilnya variabel tersebut, atau ada juga yang tipenya kategorik. Beberapa ilustrasi yang tipenya numerik ini antara lain misalnya pada kasus kita memprediksi nilai tukar dolar terhadap rupiah. Jadi variabel targetnya itu adalah nilai tukar dolar yang tentu saja nilainya numerik. Atau misalnya kita memprediksi berapa jarak, berapa kilometer atau berapa mil yang dapat ditempuh oleh suatu kendaraan untuk setiap liter bahan bakar yang dia konsumsi. Jadi berapa kilometer ini juga numerik. Atau yang lain adalah kita barangkali tertarik pada teman-teman di bidang kimia atau yang biokimia misalnya begitu ya, memprediksi kandungan lemak pada bahan makanan. Jadi berapa banyak kandungan lemak pada bahan makanan, misalnya berapa miligram pada setiap 100 gram bahan makanan, kandungan lemaknya berapa banyak atau berapa persen, ini juga tipenya numerik. Sementara untuk yang kategorik, ilustrasi yang bisa disebutkan antara lain adalah pada kasus memprediksi kejadian gagal bayar. Jadi kita barangkali tertarik untuk mengklasifikasikan atau mengkelaskan, mengkategorikan nasabah kredit itu dalam dua atau lebih kategori. Misalkan kalau dua kategori itu adalah good atau bad pembayarannya. Atau contoh yang lain adalah kita ingin memprediksi kondisi kesehatan seseorang. Ada yang barangkali kesehatannya sangat baik, tapi ada juga yang kesehatannya buruk. Atau mungkin kejadian terjangkitnya suatu penyakit. Jadi positif, terjangkit atau negatif, tidak terjangkit penyakit. Jadi ini juga berupa kategori. Jadi bukan sebuah nilai, tapi ini berupa kategori sakit atau tidak sakit, good atau bad. Atau contoh yang lain adalah memprediksi keberhasilan siswa dalam menyelesaikan studinya, berhasil atau tidak, lulus atau tidak dalam studinya. Ini contoh yang variabel targetnya atau outputnya adalah kategori. Jadi kita bisa membedakan nanti kalau kita punya permasalahan, tipe atau jenis dari variabel target kita ini apakah numerik atau kategori. Perbedaan tipe dari variabel target ini menentukan teknik pemodelan yang kita gunakan. Untuk yang tipenya numerik, pemodelan yang kita gunakan sering dikenal sebagai pemodelan regresi. Sementara kalau yang kategorik kita sebut sebagai pemodelan klasifikasi. Dan istilah regresi dan klasifikasi ini yang kemudian digunakan pada penamaan metode berbasis pohon tadi atau tree, yaitu pohon regresi dan pohon klasifikasi. Sehingga yang paling jelas
perbedaan dari pohon regresi dan pohon klasifikasi ini tentu saja adalah variabel targetnya, di mana kalau regresi atau pohon regresi ini menggunakan variabel target yang tipenya numerik. Sementara kalau pohon klasifikasi ini variabelnya kategorik. Kategoriknya bisa 2 kategori, ya, tidak, sehat, sakit gitu, atau bisa juga 3 atau mungkin lebih kategorinya. Perbedaan yang lain dari keduanya tentu saja karena tipe atau jenis variabel targetnya tadi berbeda, maka ini juga akan membedakan kriteria splitting atau pemisahan pembentukan pohon pada algoritma keduanya. Untuk pohon regresi, kriteria splitting akan menggunakan basisnya itu adalah variance atau mean square error dari simpul-simpul atau dari subset-subset data yang dihasilkan. Sementara kalau pohon klasifikasi ini akan berbasis pada keragaman kelasnya yang sering diukur menggunakan entropi, menggunakan Gini gitu ya, sehingga penentuan splitnya kalau pada pohon regresi akan berbasis pada penurunan variance atau penurunan MSE yang paling besar, sementara information gain pada pohon klasifikasi itu didasarkan pada penurunan entropi atau penurunan Gini index yang maksimum atau yang paling besar. Demikian perbedaan utama dari pohon regresi dan pohon klasifikasi. Bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti atau mengetahui bagaimana algoritma detail dari masing-masing teknik itu, silahkan menyimak atau menonton video yang ada pada channel ini. Terima kasih, saya Bagus Sartono dari Prodi Statistika dan Sains Data, IPB University.